Halo, halo. Ketemu lagi bersama keluarga kecil kami. Hari ini kita debut lagi. Jadi kita hari ini mau apa ya? Sebetulnya antar si Putri mau, ya biasalah. Mungkin kalau diceritain lah jadi panjang. Dia mau belajar di kafe gitu loh. Soalnya anak-anak sekolah di Jepang itu lebih cepat masuk, katanya belajarnya di kafe, tenang, dengar musik gitu. Jadi kita ikut, tapi kita pisah tempat duduknya ya. Oke, jadi ada apa di luar itu? Seru juga ya. Jadi kita sambil ada mau ngobrol-ngobrol dengan istri, dengan Ibu Lurah mengenai perjalanan saya di Jepang tuh bagaimana, karena banyak yang request ya, ceritain Bang gimana awalnya bisa sampai ke Jepang dan gimana awalnya bertemu istri. Nah, kita akan cerita pelan-pelan. Gimana keseruan guys? Gimana keseruannya guys? Jadi ikutin terus ya sampai akhir. Terima kasih. Oke, jadi kita udah duduk di kafe dan si Putri udah belajar, dia di dalam, dia yang tenang kan. Kalau di sini ada suasana apa? Ya di luar kita ya duduknya ya, biar bebas ngomong. Terus ada suara kendaraan, ada orang lewat. Jadi maaf ya sebelumnya kalau suara bising kendaraan masuk, jadi kita mohon maaf ya. Oke, udah masukin ya. Jadi kita sambil ngopi guys ya, sorry ya. Jadi lanjut tadi, sebetulnya kali ini kita mau cerita apa? Kok bisa kenapa gitu loh sampai bisa ke Jepang? Oh iya ya, banyak ya pertanyaan gitu ya Bang, ceritain dong. Gimana ceritanya awalnya pertama abang bisa sampai ke Jepang gitu kan, apa sebabnya gitu kan, banyak. Jadi di vlog kali ini kita itu mau cerita ya. Jadi sebenarnya tahun berapa ya, tahun 2003 ya. Sebutin tahun nggak ya? Ntar ketahuan umur, nggak apa-apa lah. Di tahun 2003 itu ada apa ya, seleksi. Kebetulan di daerah Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah itu ada seleksi untuk rekrutan magang ke Jepang. Waktu itu IMM ya, waktu zaman itu masih IMM guys ya teman-teman ya. Dan sekarang kalau nggak salah udah berubah jadi IM ya. IM. Tahun 2003 itu ada mobil sport lewat, jadi agak ribut nih. Nah, meledak-meledak dia ya. Kita sambil ngopi dulu lah, mumpung dia tuh meledak-meledak guys. Mobilnya nggak kelihatan, sana dia. Sayang nggak sempat disoting guys, sorry ya. Mantap. Jadi apa ya, 2003 itu mama di mana? 2003 itu saya masih kerja di Jakarta. Oh iya ya, ketahuan dong. Iya. Nggak apa-apa lah. Jadi dia dulu itu kerja di Jakarta ya, 5 tahun. Dia orang Jepang asli loh. Ada juga yang nanya soalnya, itu isinya orang mana kok lancar ya. Dia memang wajahnya agak-agak Jepang bagian bawah, dia kan orang bawah. Jadi wajahnya itu agak lebih, kalau nggak sipit gitu ya. Jadi dia waktu 2003 di Jakarta ya. Nah 2003 itu ada pendaftaran, dan waktu itu ya apa ya, orang tua ya, terutama bapak itu udah kayaknya mulai stres ya lihat saya tamat SMA cuman mondar mandir di Luwu, di kota, begadang sana sini, pulang pagi, nggak ada kerjaan. Jadi dia mulai stres ya. Nah mulai bingung gimana anak saya ya, gimana. Jadi pas ada itu dia coba ikut aja katanya. Jadi sebetulnya alasannya ikut itu sebetulnya ada juga sedikit paksaan dari orang tua, dan ada juga ya alasan tadi itu karena malu juga mungkin ya, nggak ada kerjaan. Jadi ya coba aja lah, kalau lulus ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan, daripada gimana nanti. Ya udah coba gitu. Jadi ikut tes di Luwuk. Waktu itu tesnya pertama di Luwuk ya. Udah lu tes di Luwuk, ya bukan tes di Luwuk sih, jadi kita cuman training ya, latihannya fisik, yang diutamakan fisik kan di Luwuk ya. Itu lari keliling lapangan bola itu berapa putaran itu harus berapa menit gitu, kalau udah lupa sih. Sama push up, sit up, push up itu 50 kali apa berapa kali, ya sit up 100 kali apa berapa, lupa udah lama soalnya ya. Nggak bisa ya sekarang. Wah udah nggak bisa, ganjal perut guys. Nah
Jadi ya biasalah. Dan salah satu yang bikin apa ya, karena ya tau lah negara kita tercinta dari dulu sampai sekarang, lapangan pekerjaan, lowongan kerja itu kan susah ya. Ya teman-teman tahu sendirilah gimana ya. Jadi ya lulus SMA, apalagi kita yang cuma tamatan SMA ya, tamatan S1 sarjana aja susah, apalagi yang cuma SMA. Kalaupun ada yang kebetulan dapat kerja bagus apa ini ya beruntung ya, istilahnya beruntung. Jadi ya udah ikut gitu, ikut tes. Jadi ikut tesnya latihan berapa bulan di lu. Sorry sip ribut. Jadi terus ikut tesnya di Palu. Nah itu ada orang Jepangnya asli guys. Pertama lihat orang Jepang namanya Kuroda-san. Kuroda, Mr. Kuroda gitu loh. Dia yang orang Jepang, sama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya kalau sekarang ya, yang ngadain tes. Sambil minum bu, Oh iya, iya. biar nggak Makasih, tegang-tegang Mas. banget. Iya, iya. Itu harus bayar ya dulu ya? Enggak, kalau IM itu nggak bayar karena dia program pemerintah ya. Pemerintah. Paling kalau lolos kita apa namanya, biaya hidup sendiri ya, biaya Iya. hidup untuk macam-macam lah, misalnya berangkat ke Palu atau di mana. Jadi setelah ikut tes itu pengumuman, ada kan pengumuman lolos, ternyata lolos untuk tahap pertama. Apa ada tahap-tahapnya lupa soalnya, udah lama soalnya. Jadi ya alhamdulillah lolos. Jadi kita ikut pertama pendidikan di Palu dulu ya. Itu waktu tes, waktu mau ikut pendidikan tuh bolak-balik dari Luwu ke Palu itu naik bis malam, yang semalam menginap di itu. Apalagi waktu itu kalau nggak salah daerah Poso, Kabupaten Poso itu di Luwu Sulawesi, itu masih baru selesai tegang-tegangnya itu, kacaunya. Masih banyak rumah yang hangus, tempat ibadah yang hangus. Jadi kita ngeri-ngeri sedap gitu lewat situ. Jadi itu pengalamannya juga ya. Itu masih kuat banget naik bis itu. Mau tumpukan beras kayak mau apa di dalam nggak apa-apa. Berapa lama itu bolak-balik? Bolak-balik itu mungkin Palu. bolak-balik itu ada berapa kali ya? 3-4 kali ada kayaknya. Tes gitu kan. Nah, jadi setelah dinyatakan lolos, dan wih, ini mobil apa ini? Nih, sambil dimakan bu. Ayo, nanti dimakan angin loh. Lalu Si Putri mana? Belajar dia udah. Jadi ya udah, kita apa namanya, menyatakan lolos. Ada karena kita satu angkatan itu banyak, jadi dibagi berapa gelombang kan, berapa angkatan jadinya ada berapa pokoknya. Jadi untuk pemberangkatan pertama sebetulnya saya itu sudah terdaftar ya. Tapi karena masih pengen lebaran, waktu itu pas berdekatan dengan lebaran ya. Lebaran dengan orang tua, dengan keluarga. Jadi saya memilih dengan di kloter pemberangkatan yang terakhir ya. Jadi ada beberapa teman yang sudah berangkat juga. Jadi kita setelah lebaran baru berangkat, ada itu beberapa orang. Nah, kita setelah berangkat kita itu pendidikan di Palu ya. Palu itu berapa bulan lupa juga itu. Wah, itu pokoknya masuk di asrama. Pokoknya itu kalau nggak salah kita dulu itu apa namanya? Tempat MTQ, bekas tempat MTQ di Bukit Jabal Nur di Palu itu kalau nggak salah namanya itu. Jadi pokoknya di situ macam-macam lah, kita dari berbagai kabupaten ngumpul, berbaur, jadi teman. Jadi ada yang salah pengertian, saling agak-agak cekcok juga ada. Jadi biasalah manusia ya, tapi ujung-ujungnya kita satu perjuangan ya. Nah dari situ kita berangkat. Terus yang langsung berangkat waktu itu setelah pendidikan langsung ke pusat pendidikan di Pulau Jawa ya, nyebar di Sifes sama di Lembang. Tapi karena saya milihnya setelah lebaran, jadi saya pulang dulu. Nah itu yang bikin bolak-balik juga kan. Jadi pulang ke apa namanya, pulang ke dulu lebaran terus balik. Nah habis itu setelah beberapa lama, nggak tahu berapa lama itu, lupa juga itu. Nah kita balik lagi ke Palu, ngumpul. Habis itu baru berangkat ke Jakarta kalau nggak salah itu, di Bandara Jakarta kan. Nah dari Jakarta itu kita nyebar ke 2 tempat. Ada yang di Sifes Bekasi, sama kita di Lembang Bandung. Nah saya dapat yang di Lembang. Waduh pokoknya itu
Daerahnya sih sejuk, dingin, karena di gunung kan. Cuman, pendidikannya guys, udah kalah kalau pendidikan cuman polisi, tentara itu, udah ngalahin itu. Kita aja tiap pagi bangun jam berapa, itu tidurnya aja jam berapa, PR-nya, pokoknya suka dukanya banyak banget tuh. Jadi PR-nya aja sampai kadang nyelesain PR itu sampai jam 2 pagi loh. Jam 2 pagi. Apa itu tugas? Tugas-tugas dari bahasa Belajar Jepang, bahasa Jepang. biasa tulis kanji atau tulis huruf hiragana katakana. Itu satu huruf aja bisa tulis satu buku loh guys. Dan guru-gurunya, senseinya itu pokoknya mantap. Pantasan jagoannya. Pantasan jagoan apanya? Jagoan bahasa Jepang. Ya enggak juga, itu kan karena udah ya lumayan udah lama di sini perkembangannya juga ya. Nah, setelah pendidikan di Lembang 3 bulan kalau nggak salah ya, 3 bulan apa 3 bulan kalau nggak salah. Jadi kita berangkat ke Lembang itu belum dapat perusahaan, masih banyak yang belum dapat perusahaan ya di Jepang, belum dapat kerjaan. Jadi kita sambil belajar sambil nunggu, istilahnya dipinang, dilamar sama perusahaan Jepang gitu. Kita sambil belajar, ada panggilan nih Yasin, nih ada perusahaan ini. Dan waktu ikut, karena saya tamatan sekolah umum, SMA ya, SMU ya. Jadi saya itu harus punya sertifikat dari BLK ya, Balai Latihan Kerja punya Depnaker Trans, untuk ambil itu selama 6 bulan kursus. Itu juga perjuangan banget itu sebelum masuk, bolak-balik dari Luwuk ke, lumayan agak keluar kota soalnya kan, bukan di Luwuk soalnya dia. Saya ambil kursus elektronik. Jadi saya pikir, karena image saya itu ya Jepang tuh teknologi alat-alat elektronik yang kita tahu kan ya. Pasti kepake. Saya ambil elektronik. Nah, ternyata guys, setelah pendidikan di Lembang, ternyata dapat perusahaan mebel kayu. Nah, apa yang mau disolder tuh pakai elektronik. Tapi ya alhamdulillah berguna juga sampai sekarang sih. Namanya ilmu yang nggak ada yang sia-sia ya. Penting kita mau belajar. Nah, dapat perusahaan kayu kita. Ya. Nah, jadi setelah kayu. Masih ingat tuh, setelah 17 Agustusan tahun berapa, 2004, kita berangkat ke Jepang ya, ngumpul lagi di Jakarta di Halim. Ngumpul, terus berangkat dari situ langsung kita ke Narita ya. Narita di Tokyo ya. Nah, dari situ ngumpul semua. Jadi kita di Lembang itu bukan anak Sulawesi Tengah aja, ada anak Jawa Barat, Jawa Tengah, terus anak Bali. Nah, terus ada Sulawesi Tengah sama mana lagi? Kalau nggak salah cuma 4 deh. Itu kita ngumpul itu berapa ratus orang, itu kita berangkat bareng semua. Pokoknya penuh pesawat sama kita lah. Itu nggak ada pilihan keluar negara lainnya selain Jepang gitu, nggak ada. Waktu itu nggak tahu ya, kita cuman taunya itu program yang ada di Luwu itu ya Jepang. Jadi ya kita cuman ya gimana lagi, pilih aja udah berangkat. Nah, jadi bayangin aja ada 4 kebudayaan yang berbeda di satu pemberangkatan, satu angkatan itu ngumpul jadi satu selama 3 bulan. Ya yang sama-sama kita satu kota aja masih sering cekcok ya, masih sering bertengkar. Apalagi ini yang budaya, pokoknya ada yang bertengkar, ada yang udah jadi banyak yang masalah-masalah gitu. Cuman ya kita nggak mau gara-gara itu kita dipulangkan ya. Bisa gara-gara kita udah capek-capek pendidikan, udah kepala pelontos, dibotakin, tapi cuman gara-gara nggak bisa tahan emosi, tahan ego. Jadi kita sebisa mungkin bertahan ya. Kalau masih secara manusiawi kita masih bertahan gitu kan. Kita berangkat lah. Ntar kering nih, ngopi dulu. Jadi udah sampai di. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Lur mengenai kira-kira apa gitu sebelum berangkat? Ya pasti nasib ini ya. Kalau orang Indonesia kan dekat ya sama keluarga ya. Iya, itu pasti ya. Pasti berat ya. Berat, itu berat. Nah, itu salah satu yang sebetulnya yang bikin kita nggak mau berangkat sebetulnya ya, alasan jauh. Cuman ya gimana ya, kita udah semakin berumur, nggak punya kerjaan tetap. Ya jadi kita cobalah, coba-coba. Tahu ya. Jadi istilahnya coba-coba sih sebetulnya pertama itu. Ya kan? Sampai di mana? Sampai di Jepang.
Sampai di Jepang itu Tapi kita nyampe- image-nya itu kan Jepang itu di mana ya? Negara modern, canggih gitu. Iya. Terus di Jadi- sana diajarin yang keras-keras gitu kan. Iya, di Lembang itu pokoknya keras, super keras. Jadi Jepang itu keras loh. Kamu harus kuat mental dan fisik karena apa ya? Pokoknya Itu zaman perang kali. kayak diajarin zaman perang dulu, guys. Kita juga nggak tahu zaman perang gimana, tapi pokoknya diajarin harus kuat. Pokoknya kita, nggak boleh manja, nggak boleh apa. Kita mikirnya Jepang ini parah ya, nanti kita kerja gimana ini. Pokoknya kita diajarin, jadi kita memang udah harus siap gitu loh, diapain aja. Nah, pas lagi pendidikan itu juga ada masalah makanan. Kita kan tiap daerah itu beda ya pasti ya. Oh, iya. Masalah makanan yang biasanya kalau di Lembang, Bandung, Jawa Barat itu kan gunung ya guys ya, jauh, otomatis jauh dari laut ya. Nah, jadi kita sebagai anak pantai yang biasanya lihat ikan segar, ikan laut, dikasih makan ikan tawar. Nah, ikan air tawar, gimana itu rasanya guys? Kok ini ikan nggak ada rasanya gitu kita pikir. Tapi lama-lama ya karena kebiasaan, cuman itu adanya ya gimana lagi, untuk bertahan hidup kita tetap harus makan. Itu salah satu masalah kendala makanan ya itu ya. Pokoknya seru-seru. Wih, Iya. tapi jadi pengalaman hidup sih sebetulnya. Itu yang bikin kita kuat ya nanti. Soalnya nanti di Jepang kita gimana gitu kan, diajari gitu. Nah, sampai di Begitu nyampe Jepang, sampai di Jepang kita masuk di lagi. ini ya. Masuk pertama itu masuk di keren ya. Sorry ada biasa lewat. Biasalah. Kalau udah musim panas di Jepang tuh gitulah. Pokoknya tahan batin aja ya. Jadi apa namanya? Kalau udah di nyampe Jepang itu udah nyampe di Narita, kita langsung naik bis. Musim apa itu? Nah, dari situ itu kita pisah-pisah. Ya musim panas karena bulan Agustus. Oh, Ya bulan-bulan segini tapi ya lebih panas lagi lah. puncaknya ya, panasnya itu Jadi ya. enggak. Jadi kan kita image-nya itu Jepang itu canggih. Terus negara salju. Satu itu kita pikirnya, negara salju. Ternyata guys lebih panas dari Indonesia musim panasnya. Iya. Kita kan nggak tahu. Pokoknya berangkat aja ini. Jadi maaf ya, kita ini cerita pengalaman ini selain ada yang nanya juga gimana, jadi ya sebagai informasi ya, sebagai adik-adik yang mungkin mau datang ke Jepang untuk kerja atau cuman sekedar jalan-jalan, cuman informasi aja, bukan mau sombong, bukan mau apa ya, maaf ya. Kita nggak ada maksud sombong. Apa yang disombongkan sih dari Iya. salah satu pengalaman aja ya, pengalaman hidup. Jadi sampai di Jepang udah, kita itu dipisah di 2 training center untuk latihan untuk kebudayaan sama bahasa lagi ya, diperdalam. 1 bulan lagi kita masuk di sekolah, kayak bukan sekolah, asrama ya. Yang satu itu ada di mana lupa itu, yang satu Shizuoka apa di mana gitu. Yang satu kita dapat di Saitama. Nah, saya kebenaran tuh kebetulan lebih dekat Tokyo ya. ya lebih dekat dari Tokyo, tapi ya kebetulan saya dapat asrama itu yang pertama untuk pelatihan itu 1 bulan saya dapat di Saitama. Nah, di Saitama itu kita 1 bulan diajarin macam-macam. Nah, kebetulan saya itu jadi ketua kelas. Jadi ada kelas A, B, C. Nah, di kelas C itu bisa dibilang itu kumpulan kelas yang nakal-nakal dan kemampuan otaknya itu katanya maaf ya teman-temannya seangkatan sama saya. Karena saya juga termasuk salah satunya ya. Saya di kelas C. Jadi katanya IQ-nya agak ini. Ya nggak apa-apa, yang penting udah lolos ke Jepang. Mikir iya katanya. Mungkin karena nakal juga ada, karena bukan IQ-nya ini ya. Mungkin karena kita agak malas sedikit aja lah. Semua dari Sulawesi? Atau Enggak, dari seluruh daerah? angkatan itu. Dari seluruh angkatan itu Dari kita seluruh Indonesia lah. Jadi kebetulan saya jadi ketua kelas. Nah, jadi selama akhir minggu, pas di akhir minggu itu cuman ketua kelas sama wakil ketua kelas yang bisa keluar dari asrama. Nah, kita kan belum pernah keluar di Jepang, itu gimana? Itu senengnya guys. Cuman lihat baterai aja, udah baterai beli di, istilahnya kalau di sekarang itu di kombini itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Ya kayak Apa minimarket. minimarket. Jadi kayak di Indonesia itu kayak apa namanya?
Alfamart. Alfamidi yang kayak gitu kan. Pertama lihat itu waktu zaman saya di Indonesia belum ada Alfamart. Iya, kios. Kios, adanya kios ya. Nah, jadi setelah apa namanya keluar, dibolehin keluar. Waktu zaman kita itu kan belum ada iPod, iPad, itu belum ada. Apalagi Jadi HP itu HP kan itu ada. HP belum ada kita ya. Jadi kita waktu itu kalau nggak salah saya itu bawa Walkman ya. Anak sekarang tahu nggak Walkman ya? Yang dalamnya kaset tape itu loh, bukan CD, bukan apa, tapi kaset tape. Yang tahu loh. Ya, sama. Ketahuan umur ya. Iya. Itu perlu baterai. Nah, itu kan perlu baterai tuh guys ya. Jadi kita itu apa? Ujuk-ujuk itu apa sih namanya kalau pokoknya cuman karena mau beli baterai kita keluar ke kombini, ke Itu senang minimarket banget itu udah seneng banget guys. Mau beli baterai buat Walkman itu aja. Iya. Jadi teman-teman pada nitipin, titip ini baterai, rata-rata beli baterai karena rata-rata hiburannya cuman itu. Oh, iya. Dan jam 9 malam di asrama itu harus udah mati lampu. Oke. Jadi ya seru. Kita keluar waktu itu sama temen ya, dia kebetulan wakil ketua kelas. Nah, dia ikut, kita belanja. Senengnya lihat dunia Jepang luar itu baru pertama kali itu guys. Kayaknya gimana gitu, kita botak gitu keluar jalan berdua pakai wangso. Itu apa ya namanya kalau wangso tuh? Iya. Apa sih? Ya Tanda pengenal ini ya. kalau kita itu peserta magang gitu. Malu dong. Waktu itu bangga aja, kita nggak tahu kalau artinya apa. malah Iya, bangga. bangga Nggak kita. apa-apa. Nah, udah selesai. Perwakilan Nah, dari jadi Indonesia. selama di Senta itu kita belajar bahasa dikit-dikit lagi tambahin terus, dan saya dapat perusahaan di Osaka. Tapi Osakanya bukan Osaka City, tapi agak-agak di pinggir. Dan gurunya atau senseinya bilang itu di kampung katanya. Oh, dibilangin gitu. Ini kampung loh Kampung katanya. loh. Oh iya, nggak apa-apa. Kampung Osaka. Yang penting kampung. Ternyata pas sampai di Osaka sini ya, dijemput sama bos Sacho. Naik Shinkansen. Nah, iya kita ya. Enggak. Kita dari Saitama itu pokoknya dari Tokyo ke Dijemput. Osaka itu kita dibawa sama orang IMM. Oh, yang punya Ngumpul di cabang Osaka kali. IMM ngumpul di Osaka kan. Kita ngumpul di Osaka. Nah, setelah ngumpul kita baru dari kantor cabang IMM itu kita berangkat ke perusahaan masing-masing. Dijemput sama Sacho ya. Nah, dari situ itu kita dibawa ke perusahaan dulu pertamanya. Ke rumah, langsung ke rumah tempat kita bakalan tinggal 3 tahun ya kontraknya ya. Dan kita kebetulan alhamdulillah ya, kalau masalah rumah kita dapat rumah yang bagus karena memang rumahnya Sacho, rumahnya bos, satu rumah itu ada berapa kamar, 4 apa gimana. Kita bertiga ya, sama anak saya, sama anak Ampana 1, sama anak Toili 1. Jadi anak Sulawesi Tengah di Lu semua ya. Nah, itu kita tinggal bertiga gitu. Jadi kita diantar ke perusahaan ke rumah dulu, lihat rumah, taruh koper, langsung kita itu udah pakai baju kerja Sage Fuku. Nah, kita langsung berangkat diantar ke perusahaan. Ini loh perusahaan kalian loh, gini. Dan kita sebetulnya ada senpai ya, senior, satu orang Indonesia. Jadi kita sangat tertolong sama dia. Ya, pasti ya. Terima kasih ya Mas. Nah, kita nggak bisa sebutin namanya soalnya untuk menghormati kode etik jurnalistik kayak Ustadz ini aja. Jadi setelah dilihat baru kita ngurus KTP karena KTP kita itu harus punya KTP penduduk di wali kota setempat ya. Jadi kita ganti kiri kaya namanya, ganti terus kita diajak waktu itu pertama guys, kita diajak makan di Yoshinoya sama Sacho. Itu kita kesannya Yoshinoya itu udah kayak mau hotel bintang 5 kesannya itu. Kita kan nggak tahu restoran Jepang, restoran mantap ini kita. Mantap ini, Daging ini. enak sekali itu orang bilang tuh waktu itu. Enak sekali, pakai bahasa lu tuh orang lu. Jadi pas keluar jagung mentah guys.
jagung yang salad itu loh, salad Iya, itu loh. iya, iya, Waduh, iya, ini iya. kok makanan apa ini pikirnya? Makanan kuda Kok kan kita ya? pikir, maaf bukan kita Oh, kan iya. orang kampung ya, orang kampung ya. Jadi kita Ya, pikirnya makan biasa. kita nggak biasa kan ya, Biasa. kalau jagung ya kita taunya direbus apa dibakar, maka ini kok jagung mentah, makanan kuda nih, bikinnya gitu kan, pada ketawa semua. Nggak sopan. Ya kita mikirnya biasalah orang kampung, kita kan mikirnya ya apa adanya kan, Salad, ternyata di depan salad kan, Iya. sarada salad gitu, kita nggak tahu aja, buset ini buset nih gitu, apa nih gitu. Tapi bintang 5 nih. Setelah makan, setelah pengalaman setahun 2 tahun, ternyata itu restoran paling murah guys di Jepang. Jadi buka 24 jam ya itu ya, Yoshinoya itu. Kita ditipu Kalau di Jepang ternyata. ya. Iya, kalau di Jepang ya, termasuk yang paling murah, kategori bawah lah. Jadi ada aja pengalamannya itu. Jadi kita datang itu, oh langsung jangan bayangin enaknya aja guys. Kita itu, pertama yang udah pasti homesick ya. Kita itu homesick. Jujur ya, saya minggu-minggu pertama sebulan itu bukan karena apa ya, kerjaannya nggak begitu berat ya, cuman bahasanya masih belum dasar banget kan. Nangis saya malam itu karena homesick. Jadi jangan dibayangin kayak zaman sekarang homesick video call ke orang tua. Waktu itu nggak ada HP, nggak ada internet. Nah itu. Jadi Kalau mau telepon itu bayangin aja. Waktu itu harga 3.000 yen itu 300.000 itu cuman bisa 60 menit nelpon. Kalau kita mau nelpon terus habis lah gaji kita. pakai telepon rumah itu kan. Pakai telepon rumah biar lebih hemat. Iya. Pakai kartu ya. Waduh itu. Jadi bayangin aja homesicknya gimana. Jadi salah satu cara kita untuk menghilangkan homesick yaitu terima kasih juga buat suhu-suhu senpai-senpai senior yang sudah membantu kita waktu itu ya. Jadi kita dijemput. Jadi biar nggak homesick, kita dijemput, diajak main macam-macam kegiatannya. Ada kelas bahasa gratis ya sama orang Jepang diajarin. Terus main volley, main bola, barbecue di taman sama teman-teman orang Jepang. Iya, Jadi iya. kita jalan-jalan, diajak, jangan di rumah terus nanti stres loh, sepi loh di Jepang tuh gini. Jadi terima kasih banget tuh, waktu itu terbantu banget pokoknya kita jalan. Tahun 2000. Tahun 2004 4 ya. masuk. Itu anak-anak yang susah itu masih sedikit. Iya, Anak-anak iya. makan itu Tahun 2004 itu kalau bisa dibilang kita masih termasuk awal-awal, bukan awal sih, ada yang lebih senior lagi, cuman masih untuk orang Indonesia saja waktu itu masih sekitar 5.000-an orang guys, di seluruh Jepang ya. Iya. Bukan di Osaka, di seluruh Jepang. Jadi kita itu, jadi orang Jepang melihat orang asing itu masih aneh banget. karena masih Iya. sedikit. Lihat orang itu Kurang sampai mana ya? ngeliatin gini. Kadang-kadang dia ngeliatin gini, kita giniin ting ting gitu. Habis dia liatin banget. Iya. Pokoknya aneh, Ah ini lihat kita orang ting ting ini asing. nyangkut. Iya, Oh bukan ya. Ntar Nggak itu cerita kita segampang lain itu ya. lah. Wih, gak segampang itu guys. Pokoknya asing kalau dulu masih. Asing ya. pokoknya. Jadi pas 5.000, bayangin sekarang itu udah berapa? Orang Indonesia itu udah berapa puluh ribu ya? 90.000. Iya kan, udah banyak di Jepang itu. 90.000 orang Indonesia di seluruh Jepang. Dulu baru 5.000, jadi bayangin aja sekarang itu perkembangannya. Ya, hampir 20 kan. Karena Ini memang ya itu tenaga kerja di Jepang itu sini kerjaan banyak, tenaga kerjanya yang nggak ada. pada Jadi tua-tua semua. pada orang tuanya regenerasinya nggak ada ya. Ya anak-anak kurang. mudanya itu maunya kerjaannya yang di kantoran, yang sejuk-sejuk lah, yang nggak berat. Nggak mau kalau kerja kasar kayak kita, istilahnya kuli ya, nggak Ya, mau dia, nggak mau, jarang. nggak mau. Ada sih jarang. Jadi kita selama 3 tahun itu ya mengisi waktu luang itu kita pergi main volley sama obacang-obacang sama tante-tante yang udah agak-agak tua. Yang penting ada hiburan gitu ya. Iya, Main volley, jalan-jalan diajak kemana, kelas bahasa, pokoknya ada perayaan apa, musim panas kita diajak, macam-macam. Diajak ke pantai, walaupun udah hitam ngapain ke pantai mikirnya ya. Jadi ya gitulah, kita macam-macam. Jadi lama-lama udah terbiasa, jadi udah terbiasa, kita udah nggak homesick lagi gitu kan. Nah, Iya. Tambah hobi papa ya kan. tambah, oh iya ya, salah satu saya kebetulan suka musik ya waktu itu. Musiknya biasalah anak-anak muda di Indonesia di pojok-pojok jalan main-main gitar gitu. Bukan musik yang saya hobinya langsung manggung, enggak saya. Jadi ya gitu loh, hobi. Terus waktu itu sama orang Jepang juga kan kita biasa ya, orang Indonesia itu yang bisa nyanyi itu lumayan banyak ya.
termasuk Iya. saya itu mungkin nggak pintar-pintar amat ya, cuman bisa lah dikit-dikit. Tapi menurut orang Jepang itu apa namanya? Bentar ya, ada cewek-cewek dulu tahun 2000 berapa lewat loh. Coba dilihatin sebentar. Nah, itu mereka masuk. Halo. Jadi Kayaknya arisan nih, mau arisan. arisan ya. Jadi kita apa namanya? Apa namanya tadi? Udah sampai mana tadi? Jadi apa? Oh iya, musik ya. Iya. Jadi musik, jadi sering main-main. Kalau aja kita hanami itu ada apa ya? Hanami itu, jadi kalau musim bunga sakura, musim semi itu kita pada ngumpul di bawah pohon sakura, Ya, minum-minum, makan-makan. makan barbecue gitu kan? Ya. Biasa tuh. Iya. Nah waktu itu coba anak Indonesia siapa yang bisa nyanyi pakai gitar? Ya kita keluarin lah skill dewa kita yang biasa mojok-mojok di jalan, kita keluarin. Nah, wih, orang Jepang terkesima gini-gini guys. Wah, pintar, jozo. Padahal dalam hati kita ini makanan kita tiap malam ini kalau cuman gini mah. Iya kan? Iya. Nah, pas ngomong, pas gini, terus ada yang nyeletuk, Yasin, coba kamu keluar di TV Jepang. Oh, Ada iya. acara ini namanya Nodojiman gitu ya. Jadi acara lomba nyanyi. Iya. Itu terkenal itu. Itu terkenal di seluruh, jadi istilahnya di TVRI-nya Iya, Jepang itu NHK. seluruh NHK ya. Jepang NHK itu disiarin semua gitu loh. Nah, jam 1 siang jam hari 1 Minggu. siang itu biasa itu dari- sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang Nah, ada. itu coba aja kamu kita daftarin ya. Main daftarin aja dia pakai kartu pos itu dikirim. Bener guys, lolos langsung tampil di TV gitu. Buset. Pokoknya mantap anak lu keluar di TV Jepang. Iya, Weh. nyanyi apa? Nah, Lagu nyanyinya Jepang. itu lagu Jepang. Biar ini Kobukuro itu ada nama grup Kobukuro duo ya, 2 orang. Nah, judulnya Sakura. Nah, coba dicek nanti ya. Nanti tak tulis di sini. Siapa tahu yang mau dengar lagunya gimana, bisa Nanti cari di nangis YouTube. loh. Nah, jangan nangis loh. Jadi menceritakan tentang Itu Sakura teman-teman ya. Papa semua ikut. Jadi semua Iya. pada ikut bawa Buku. spanduk, bawa apa, wih, gitu. Wah, pokoknya kayak artis lah, sebentar. Sampai saya jalan-jalan di apa? Di supermarket di tempat tinggal saya di Matsubara itu sampai ditegur sama Oji-chan, Obacang. Iya, ini kemarin keluar di TV ya. Wih, terkenal gitu kan. Kaget juga, GR aja gitu. Jadi ikut. Nah, dari situ kebetulan ada teman saya nawarin nih. Ada mereka udah main band, udah senpai ya, senior ya. Gimana nih kita punya grup musik cuman vokalisnya udah mau pulang nih, kamu mau nggak gantiin dia? Aduh, saya nggak pede kan, cuman suara pas-pasan gitu. Ya udah nggak apa-apa, Suara ini kita pas-pasan. cuman ini kita ngeband bukan vokal grup katanya. Oh iya. Nah, ya udah masuk. Nah dari situ kita apa namanya main-main musik, tiap ada acara apa main musik. Kita mungkin di pihak dari KJRI kedutaan di Osaka ada perwakilan, kita kenal dengan stafnya salah satu yang udah almarhum ya, buat Mas Aki ya, itu dia udah almarhum. Nah itu ada ceritanya nanti di next vlog berikutnya itu ada cerita lebih seru ya tentang pertemuan kita berdua gimana. Terus untuk saat ini kita cerita yang gimana awalnya datang dulu. Nah itu dia, Mas Yasin tolong isi acara gini. Nah, jadi hampir tiap tahun itu berapa kali kita isi acara di KJRI. Nah dari situ kita itu mulai dikenal orang untuk bisa ngisi acara apa. Saya juga sering loh ikut lomba karaoke. Sering dulu diantar sama dia juga pernah, diantar sama guru bahasa juga pernah. Sering lumayan dapat hadiah macem-macem. Iya. Sampai dikasih ke mertua aja juga hadiahnya itu ada nanti next vlog ya. Macam-macam. Rezeki ya. Iya, rezeki itu, rezeki anak soleh. Iya. Wih, soleh. Rezeki. Nah, jadi kita dinikmati walaupun Iya kerjanya sih. keras. Ya gitu. Jadi lama-lama ya gitu. Yang vlog sebelumnya itu kan pernah kita ngomong ya. Saya itu kenapa ya nggak bisa bahasa Jepang biasa, bisanya Osaka Bank. Ya gara-gara itu bergaul sama Obacang, Kayak Oji-chan, komunitas-komunitas Osakanya. ya kan? Mereka kan ngomongnya pakai logat Osaka ya. Iya. Jadi Ya, ya saya otomatis pasti. bisanya gitu. Jadi dia heran gitu loh. Iya. Nah, jadi Kayak penyebabnya om-om itu dari gitu, situ. om-om Osaka. Nah, om Osaka itu sekarang, dulu masih muda. Iya. Hmm. Masih kontrol dulu Masih ya. gondrong. Oh, nanti saya kasih fotonya di sini ya. Oh, gondrong, Bro. Geli Tapi banget. jangan geli-geli gitu ya. Kalau dia lihat geli katanya. Nah, itu keseruannya ya selama Iya. gimana ikut. Iya. Nah, mantap pokoknya.
bisa Tapi ya pengalaman hidup tuh gitu ya, bisa dilewati masa-masa susahnya itu dinikmati. Bagi adik-adik mungkin yang magang di Jepang juga pasti ada susahnya, pasti nggak mungkin langsung dapet senang gitu, nggak ada, pasti. Jadi kalau bisa bertahan, kalau memang masih bisa, fisiknya masih kuat, masih. Dan itu tadi ya, kita digembleng sama IMM itu memang itu. Kita sampai di Jepang itu merasa, loh kok gini Jepang? Dulunya katanya keras, ternyata nggak sekeras yang kita bayangkan, karena memang pendidikan kita itu udah super hard, super keras gitu loh. Jadi ya kata orang Jepangnya pokoknya hati-hati, sana keras gitu. Iya. Tentara ya, tentara. Iya, sampai kita waktu pendidikan di Lembang itu polisi, akademi polisi, ada apa? Sekolah polisi ya di Lembang itu kalau nggak salah. Geleng-geleng kepala dia, buset ini anak-anak ini, kita aja belum bangun mereka udah pulang lari-lari gitu loh. Jadi bayangin aja kerasnya waktu itu, larinya di Lembang yang oksigennya tipis ya, di atas gunung. Kita nikmati karena bisa perjuangan ya, daripada kita ya gimana ya, otomatis kita nggak mau menjelekkan orang ya, cuman kita itu kalau nggak punya apa-apa, apalagi di daerah saya ya, nggak tahu ya daerah lain juga mungkin gitu ya, namanya manusia kita itu dipandang enteng karena kita anak orang nggak mampu, apa pokoknya nggak punya apa-apa, mau ini juga siapa sih kamu gitu. Jadi itu salah satu yang bikin kuat kita untuk berjuang gitu loh, maju. Malah ya. Jadi saya nggak mau dipandang enteng lagi gitu. Saya nggak mau jadi ikut gitu loh. Harus kuat gitu loh. Selama istilah kasarnya selama nyawa masih ada di badan, ikut gitu loh. Kalau zaman saya dulu ya. Jadi setelah pendidikan yang keras itu, aduh lewat lagi nih. Gini-gini. panas, Pak. Jadi kalau udah teruji, termasuk yang musim panas gini. Jadi ya buat adik-adik kalau bisa bertahan untuk masa depan kita juga sih sebetulnya. Jangan lihat misalnya ya lihat vlog saya, abang sih enak udah bawa mobil, abang sih enak udah udah makan minum di kafe, di gini enak. Ya karena saya nggak sempat cerita dan nggak mau cerita sebetulnya ya susah-susahnya itu gimana. Berbagilah kesenangan sama orang biar orang smile, ketawa. Ngapain berbagi? Susah itu bukan untuk dibagi, untuk jadi pengalaman hidup kita aja gitu loh. Maksud saya gitu. Jadi jangan anggap saya datang itu langsung senang, langsung naik mobil, enggak. Sepeda dulu dong, bro. Kalian belum tahu gimana caranya ngelamar sendiri istri itu. Nanti vlog berikutnya itu seru lagi loh guys. Sampai muntah-muntah tuh. Nah denger aja tuh di episode itu saking stresnya itu episode berikutnya. Jadi setelah dinikmati setelah 3 tahun ya gitu ya, setelah 3 tahun nah yang bikin mulai stres mulai stres saya itu. Dan jangan pikir saya di pabrik itu aman-aman aja, banyak kejadian yang nggak enak, cuman saya nggak mau cerita di sini, ya udah nanti nggak enak. Iya. Yang pernah cerita dulu kan ya. Boleh diceritakan. Nggak usah, jangan jangan enak, ya. enak. Pokoknya banyak lah ya. Jadi masalah-masalah. Iya, masalah-masalah itu. Jadi kita itu dikasih masalah untuk kita selesain sendiri karena kita hidup sendiri di sini. Nggak ada keluarga, belum punya istri. Jadi harus bisa sendiri dengan bahasa yang masih gimana gitu kan. Jadi harus bisa sih, harus bisa sendiri. Tapi pasti bisa melalui. Kalau ada niat ya. Iya. Kalau ada niat yang kuat ya pasti bisa. Iya, mungkin. Ya kalau ada kesempatan ya lebih baik dicoba ya Bapak ya, siapa tahu. Iya, kalau ada kesempatan adik-adik yang mungkin di Indonesia mungkin berat ya di Jepang tapi coba dulu. Iya. Pasti. Ya kalau mungkin yang udah punya kerjaan di Indonesia apa gimana ya nggak apa-apa. Untuk yang masih belum jelas gitu kan coba. Kita nggak tahu loh kita nasib kita di mana, jodoh kita di mana, kita nggak tahu. Kalau kita nggak coba kita nggak bakalan merubah diri kita sendiri. Jadi setelah 3 tahun hampir selesai. Nah 2,5 tahun itu ya pokoknya udah masuk tahun ketiga itu mulai stres saya. Stresnya apa? Aduh harus pulang nih. Waktu itu belum ada zamannya itu perpanjang, itu nggak bisa. Kontrak 3 tahun ya 3 tahun pulang. Salah satu jalan yang kalau nggak mau pulang ya kabur, ilegal, lari. Itu banyak zaman saya. Tapi saya nggak mau yang gitu. Jadi bukannya sombong nggak mau apa ya, saya nggak mau nyusahin, bukan nyusahinnya apa. Pokoknya saya nggak mau yang, saya itu orangnya nggak terlalu suka yang maksain untuk melanggar aturan karena maksain gitu itu nggak begitu suka saya. Jadi ya saya
cari jalannya gimana, tapi nggak ketemu. Ya udah, kalau mau pulang ya pulang. Tapi ya namanya orang mikir kan, stres, mulai stres. Aduh, ini pulang kerja apa gitu, modal juga nggak ada. Ya tahu sendirilah, modal nggak ada. 3 tahun tuh modal apa IM waktu itu. Ya Kalau sekarang kan bisa ya? bisa, Nambah 2 sekarang tahun nambah 2 lagi. tahun. Terus Tapi ambil license buat apa, misalnya kerja perawat, kerja Iya. itu bisa ambil, malah nambah 4 tahun. Habis Kensusel 5 tahun, nambah 5 tahun lagi buat yang SSW itu kan. Nah, habis itu kalau dapat apa, Tokute Gino 2 apa berapa, bisa seumur manggil hidup, orang tua, bisa seumur bisa hidup manggil keluarga. keluarga. Nah, itu kalau zaman dulu saya nggak ada. 3 tahun, 3 tahun ya 3 tahun pulang. pulang. Soalnya yang nunggu ngantri banyak. Iya. Nah, itu kan. Iya. Jadi ya udah, kita ya pulang, tapi mau stres pokoknya. Aduh, gimana nih? Ngapain nih pulang nih? Kerja apa nih? Cuma tamatan SMA nih. Nih, saingan mau kerja di pabrik di Jepang, di Indonesia banyak. Nah, gimana mulai stres? Nah, Tapi buat itu ya sebenarnya ya. buat itu Nanti kemampuan yang kita dapat di Jepang itu kita biar bisa dipakai di Jepang, pakai di Indonesia. iya, digunakan di Indonesia. Sebetulnya Tidak gitu, cuman ya segampang gimana? itu ya. Iya. Saingan banyak, bro. Nggak ada koneksi juga. Jadi gimana gitu loh. Nah, jadi setelah dapat itu ya udah, daripada ya stres sih, tapi ya udah pasrah lah. Kalau mau pulang ya pulang, 3 tahun pulang. Cuman ya Iya, nyanyi aja gitu. Nah, setelah stres gitu udah mulai gini gimana caranya gitu. Ternyata ya itulah namanya jodoh ya, kita sabar. Ternyata jodoh. Ketemulah dia. Nah, ketemulah dia sebelum setengah tahun sebelum saya pulang itu, ketemulah dia. Nah, itulah cerita awal perjalanan hidup saya ya di Jepang ya. Nah, setelah ketemu dia itu, wah, panjang lagi ceritanya itu sampai sekarang itu. Jadi untuk bosan ini jangan bosan ya, udah 40 menit nih. Nah, jadi untuk next vlog berikutnya itu insya Allah ya, kita mau cerita tentang perjalanan pertemuan kami berdua sehingga bisa keluar si Putri. Nah, jadi perjalanan kami itu gimana, pokoknya seru, pokoknya sampai ngelamar, saking tegangnya sendiri loh guys. Bisa bayangin ngelamar di Jepang, negara orang, langsung ditolak lagi, ditolak Ya, langsung diceritakan. turun bis muntah saking stresnya ya guys. Jadi next vlog berikutnya itu kita mau cerita itu. Terima kasih ya. Arigatou gozaimashita. Jadi terima kasih yang sudah mendengarkan cerita kami. Jadi sekalian menjawab ya beberapa pertanyaan dari subscriber kita ya teman-teman. Terima kasih sekali ya. Banyak sekali pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang membantu kita. Dan untuk satu lagi ya, untuk question and answer juga itu apa, pertanyaan jawaban tuh banyak yang minta question and answernya vlognya bang. Nah, itu maaf ya, kita belum terlalu ngerti yang tentang gitu. Apa kita tunggu komen di apa namanya, di kolom komentar, ada komen kita kumpulin baru kita jawab, atau memang apa ya, pokoknya pertanyaan random apa gimana, nanti kita coba cari informasinya dulu ya. Oke guys, iya. Terima kasih ya sudah mengikuti sampai akhir. Mudah-mudahan vlog kita ini bisa berguna ya, bisa menjadi pelajaran juga, menghibur juga ya. Tapi kalau banyak masih kata-kata yang salah, banyak kekurangan, kita minta maaf. Kita bakalan perbaiki lagi. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Kita nggak tahu itu Putri belum selesai apa gimana, tapi ya kita nggak mau kepanjangan. Ini aja udah 40 menit loh. Jadi nanti takutnya orang bosan ya. Oke, terima kasih guys ya atas perhatiannya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.